A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma zidna ilman yaziduna bihi minka qurban wa hubban ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim. Sebentar ya. Ah, oke. Malam ini saya akan mulai diskusi mengenai hikmatul isyraq ya secara umum. eh, apa filsafatnya Syekhul Isyraq, Syekh Suhrawardi Al-Maktul ya. Pekan lalu saya sudah mulai dengan eh, apa menggarisbawahi bahwa bagi Syekhul Isyraq konsep wujud dan mahiyah itu ya cuma di pikiran aja gitu ya. Jadi jangan diproyeksikan keluar dan jangan juga dianggap apa kenyataan kenyataan terdalam sebagai wujud atau mahiyah begitu ya. Beliau tidak berpikir dalam kerangka itu. Henry Corbin, salah satu sarjana besar ya dari Prancis, filsuf juga pada dirinya, dia mendiskusikan dia membaca Syekhul Isyraq sebagai orang yang apa mencoba memulai refleksi filosofis melalui yang konkret ya. Dalam hal ini adalah cahaya. Sudah nanya. Sebentar, sebentar. Hmm. Jadi Syekhul Isyraq menekankan pokok bahwa wujud dan mahiyah itu adalah cara pandang saja atau i'tibarat akliyah saja gitu ya. Jadi beliau kayak ya tidak mau gitu ya berfilsafat mulai dari hal yang i'tibarat hal akliyah gitu. Mulai dari distingsi-distingsi yang dibuat oleh akal. Nah, beliau nggak mau berfilsafat mulai dari situ ya. Dan memang kalau dalam tradisi Isyraq ya, dalam tradisi Isyraqi, eh, perjalanan filosofis itu dimulai bukan dengan abstraksi ya, bukan terutama dengan minimal gimana ya. Ya memang di tahap awal orang perlu belajar gitu ya, perlu belajar warisan filsafat yang eh, sudah ada gitu. Dalam hal ini filsafat yang sangat intelektual ya. Kalau di zamannya Syekhul Isyraq sendiri ya adalah filsafatnya Ibnu Sina ya, yang merepresentasikan bisa dibilang puncak ya, puncak filsafat yang sangat intelektual, sangat rasional di zamannya gitu. Nah, tetapi Syekhul Isyraq tidak berhenti di situ. Nah, jadi ada al-hikmah al-bahsiyah kata beliau, ada ada filsafat yang diskursif yang melalui argumen rasional, melalui distingsi-distingsi konseptual gitu ya. Nah, itu filsafat yang rasional, al-hikmah al-bahsiyah yang diskursif ya.
Jadi ini bukan sekedar filsafat yang kayak kayak terkesan liar atau apa gitu ya, enggak. Ini adalah filsafat yang rigor banget, yang ketat banget ya, menuntut kita observant banget gitu ya, observe, perhatian banget terhadap kenyataan dan mencoba memahaminya dan menstrukturnya dengan argumen dan dengan konsep-konsep dan argumen-argumen yang rasional. Nah, itu tahap pertama al-hikmah al-bahsiyah. Tetapi setelah itu ada tahap yang lain kalau kata Syekhul Isyraq, yaitu al-hikmah az-zawqiyah, yaitu sapiensial bisa dibilang ya. Filsafat yang berupa ya rasa ya, suluk ya. Nah, itu tahap kedua. Mau ada khalwah 40 hari lah, ada apa macam-macam ya. Nah, ini memang tendensi filsafat pasca Imam Ghazali ya. Memang Ibn Sina sendiri sudah menyebutkan itu al-hikmah al-bahsiyah sama al-hikmah az-zawqiyah di dalam karyanya yang terakhir ya, Ar-Risalah fil Kalam ala Nafsin Natiqah ya. Nah, tetapi tidak secara eksplisit berkaitan dengan tradisi sufi ya. Elemen-elemen sufi mungkin memang bisa ditemukan di dalam Ibn Sina, tetapi Ibn Sina sendiri tidak secara langsung ya mengaitkan, menghubungkan pemahamannya atau apa yang dia tulis dengan tradisi sufi. Dia nggak ngomong begitu. Ya, kalau ada yang bilang, oh Ibn Sina itu sufi, Ibn Sina itu eh, eh, apa apa ya? Atau ya apalagi Ibn Sina Sufi gitu ya, atau ada elemen yang secara eksplisit Sufi gitu di dalam Ibn Sina, itu udah kurang lebih tafsir ya, interpretasi terhadap Ibn Sina sendiri. Sampai akhir Ibn Sina itu sangat intelektual, meskipun ada aspek cinta apa macam-macam, tapi ya tidak begitu dominan ya coraknya di dalam Ibn Sina. Meskipun lagi-lagi ya kadang ada kalimat-kalimat yang sangat sublim dari yang sangat mendalam gitu ya, yang sangat menggugah jiwa gitu di dalam teks-teksnya Ibn Sina ya. Misal di dalam penutup kitab Uyunul Hikmah itu Ibn Sina bilang bahwa kebahagiaan jiwa itu adalah mutolaah akliyah atau musyahadah akliyah ya, kontemplasi intelektual terhadap Tuhan, terhadap Sang maha nyata begitu. Tapi ya udah begitu aja di di Bensina ya. Nah, kalau di Suhrawardi enggak mencakup praktek-prakteknya ya. Khalwah 40 hari, kemudian bisa bisa memisahkan diri dari badan ya. Kalau di Ibn Sina memisahkan diri dari badan itu ya fullnya nanti setelah kematian ya. Lagi memang isyaratnya ada di Ibn Sina ya, yaitu orang-orang yang sempurna itu kata Ibn Sina, mereka itu seakan-akan sudah ada di alam suci yaitu alam rohani bahkan di saat mereka masih berbadan, di saat mereka masih hidup di dunia ini. Tapi ya begitu begitu aja kalau di Ibn Sina. Kalau Suhrawardi enggak ya. Bukan hanya dalam pengalaman tapi juga dalam filsafatnya lebih dalam lagi Suhrawardi itu. Nah, jadi balik lagi penekanan kepada suluk sufi dalam tradisi sufi itu yang secara eksplisit berkaitan dengan tradisi sufi itu ditekankan dalam Suhrawardi sebagaimana juga ditekankan di dalam Imam Ghazali ya. Eh, Gampangnya gini ya, secara apa yang saya maksud dengan eksplisit dihubungkan dengan tradisi sufi, gampangnya gini. Ibn Sina itu tidak pernah satu kali pun menyebut tokoh sufi. Gampangannya gitu. Kalau menurut Kutas, bahwa Ibn Sina pernah ketemu dengan namanya Abi Sa'id Ibn Abil Khair, nah itu tidak benar. Itu nggak ketemu. Secara tahun hidup nggak mungkin mereka ketemu. Tapi itu sangat sangat legendary ya. Pertemuan itu dikisahkan di dalam sumber-sumber sekunder. Tapi menurut penelitian sejarah itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ketemu ya. Nah, beda dengan Suhrawardi ya.
Suhrawardi itu di dalam At-Talwihat, saya belum cek langsung ya sumber primernya, tapi para sarjana ya seperti Corbin, kemudian Hussein Ziai menyebutkan dalam Talwihat Suhrawardi itu bermimpi bertemu dengan Aristoteles ya. Tapi ya lagi Aristoteles yang dimaksud oleh Suhrawardi sebenarnya bukan Aristoteles muridnya Plato itu ya, tetapi Aristoteles yang Platonis atau malah Aristoteles yang Neo-Platonis malah ya. Saya nggak tahu lafadznya apakah memang Aristo begitu ataukah yang disebutkan Shahib Usulujia, penulis kitab Usulujia, Teologia gitu. Kalau yang dimaksud penulis Teologia itu sebenarnya Plotinus sebenarnya ya. Itu sebenarnya Plotinus. Nah, yang menarik di dalam mimpi itu yang eh, menurut Aristoteles filsuf yang sungguhan di dalam tradisi Islam itu bukan terutama Farabi sama Ibn Sina ya, tetapi apa? Tetapi malah siapa Abi Yazid Al-Bistami malah dan aku lupa siapa ya. Siapa Ashraf? Kamu ingat ya? Al-Hallaj, Pak. Halaj ya, oke. Halaj dengan Abi Yazid Bistami malah yang apa yang disebutkan ya. Tapi ya lagi-lagi bagi Syekhul Isyraq ya Suhrawardi ini baru level kedua ya. Suluk sufi itu baru level kedua. Level berikutnya adalah di saat orang sudah sampai ke makom di mana dia menerima cahaya ilahi secara langsung begitu. Nah, baru kemudian dia tahap ketiga dan keempat, dia mencoba memverifikasi, mencoba merumuskan, memformulasikan ya, ya memverifikasi, kemudian mengekspresikan ya, mengungkapkan, kemudian ya tadi memformulasikan ya, pengalaman-pengalaman apa pengalaman-pengalaman mistiknya itu apa dalam rumusan yang intelektual. Nah, jadi rupanya pengetahuan intelektual yang ketat itu, yang rigor itu, ya logika dan seterusnya itu adalah di satu sisi dia menyiapkan orang agar aspek inteleknya matang begitu. Di sisi lain dia itu juga berperan nanti sebagai ungkapan, sebagai ekspresi, oke. Sebagai ekspresi. Lagi-lagi ini juga di dalam apa Imam Ghazali juga bisa ditemukan ya dalam Al-Maqsadul Asna itu Imam Ghazali mengkritik para sufi sebelumnya karena mereka kata beliau ya laisa lahu qidamun apa qadamun maaf ya laisa lahum qadamun rasikhatun fil ma'qulat karena para sufi sebelumnya itu tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu-ilmu intelektual. Maksudnya apa ya? Kalam dan filsafat. Akibatnya, kata beliau, mereka mengekspresikan pengalaman mereka dalam term-term yang malah bisa, yang malah kemudian apa ya, memberi kesan mereka itu malah jadi sesat gitu, yang menyesatkan ya, yaitu hulul dan ittihad ya. Eh, itu jadinya keliru begitu ya. Jadi baik Imam Ghazali maupun Syekhul Akbar Ibn Arabi mereka sama-sama mengecam hulul dan ittihad. Ya. Itu ungkapan yang menurut mereka tidak terverifikasi, tidak bisa secara apa tidak bisa diverifikasi secara intelektual. Ya, keliru gitu gampangannya. Nah, jadi itu tahap-tahap perjalanan orang berfilsafat ya kalau dalam tradisi Isyraqi ya. Dalam satu arti ya, Mulla Sadra ya juga dalam satu arti juga Isyraqi ya karena beliau apa juga menekankan apa suluk juga. Mulla Sadra malah suluknya 11 tahun ya. Lebih malah suluk sufinya, suluk spiritualnya ya. Eh, belum lagi ngomong suluk ininya, suluk apa? Suluk intelektualnya ya, suluk filosofisnya. Nah, jadi mereka sangat apa sangat serius ya, baik dalam ranah intelektual rasio maupun dalam ranah spiritualnya. Ya. Orang sekarang cenderung entah mau jadi rasional aja atau malah mau jadi spiritual aja.
Kalau udah jadi spiritual itu kayak yang intelektual tuh kayak udah kayak nggak ada artinya gitu. Enggak ya. Tradisi kita nggak begitu. Ya, tradisi intelektual kita nggak gitu ya. Imam Ghazali, Syekhul Akbar, kemudian Sadruddin Qunawi, Sohrawardi, kemudian Mullah Sadra, mereka adalah orang yang serius ya, menekuni, menyelami tradisi intelektual rasional itu sekaligus juga tradisi spiritualnya. Mereka sangat serius apa, dalam hal semacam itu ya. Nah, oke, judul malam ini saya berikan ke Taufik itu adalah apa? Metafisika Cahaya. Nah, terus terang saya eh, masih kesulitan ya mencoba. Ya, kalau kalimat per kalimat sih tidak terlalu susah seperti Ibnu Sina sih ya. Kalimat-kalimatnya Syekhul Isyraq itu. Tapi maksud secara umum, nah itu yang sulit ya. Bagi saya sekarang dibandingkan dengan Mula Sadra masih lebih sulit Suhrawardi ya. Karena kalau apa, Mula Sadra itu bicaranya masih dalam term wujud ya. Bicaranya masih dalam term wujud yang atau perspektif wujud ya, yang Ibn Sina juga masih bergerak dalam ranah itu. Perspektifnya adalah perspektif wujud atau maujud. Syekh Akbar Ibn Arabi atau minimal Syekh Akbar Ibn Arabi sebagaimana dipahami oleh para komentatornya ya, mulai Sadruddin Al-Qunawi, nah sampai ke apa, sampai ke Kaisari, Syekh Dawud Kaisari, mereka juga masih fokus ke dalam kepada perspektifnya adalah perspektif wujud. Nah, Surawardi ini agak beda. Dia perspektifnya adalah perspektif cahaya. Ya. Ini agak beda nih. Makanya agak susah saya bacanya. Ini maksudnya apa ya gitu ya. Imam Ghazali juga sebenarnya udah mulai ya. Ya, dua-duanya ada di Imam Ghazali ya. Wujud ada ya, beliau bilang, sering bilang laisa fil wujud illallah, dalam wujud itu hanya Allah dan afalnya. Ya, tapi beliau juga menulis Mishkatul Anwar ya. Yang bisa dibilang adalah cikal bakal ya dari Isyraq ya. Nah, jadi mungkin pekan depan dan berikutnya saya masih akan ulang lagi ya mengenai metafisika cahaya ini. Sekali lagi tidak tidak mudah ya. Oke, saya akan bacakan saja dulu. Jadi di sini saya cuman baru nambah skema-skema ini saja ya. Dialognya saya nambah sedikit banget ya. Oke, baik. Kata sebelumnya ya, Suhrawardi itu menekankan bahwa distingsi eh, eksistensi dan esensi atau wujud dan mahiyah itu adalah distingsi mental. Ya, distingsi mental, distingsi yang dibuat oleh pikiran kita. Dan dia mau bilang, Mas, jangan stuck di pikiran kamu, jangan mandek di situ. Kamu harus perhatikan kenyataannya, balik kepada ke apa kepada kenyataannya. Mungkin mirip dengan semboyan fenomenologi kemudian di abad 20 ya, to the things themselves gitu. Balik kepada kenyataan itu Kalau sendiri. modelnya biasanya untuk tujuh pengawas itu apa? Nah, jadi guru kata Sofia, kalau esensi dan eksistensi itu hanya konsep dalam pikiran, lalu kenyataan itu apa menurut Suhrawardi? Guru bilang cahaya. Ya. Nah, secara historis konsep cahaya itu memang eh, sudah sangat tua ya. Sudah sangat tua. Di dalam Injil juga apa, logos itu juga dipahami juga dalam apa, sebagai cahaya ya. Let there be light. Fiat lux itu bahwa penciptaan itu juga dipahami dalam kerangka cahaya. Dalam tradisi Neoplatonis juga the one itu juga digambarkan biasanya dalam kerangka cahaya, simbol-simbol cahaya ya. Nah, jadi hakim kemudian bertanya, maksudnya cahaya matahari, guru. Apakah itu? Nah, ini khas pertanyaan awam ya. Karena bagi sebagaimana Imam Ghazali
di dalam Jawahirul Quran itu bilang ya orang awam itu cenderung mengidentifikasi suatu mungkin bisa dibilang mengidentifikasi makna dengan apa? Dengan referen. Ya kan? Kalau di Jawahirul Quran kan kita tahu Imam Ghazali bilang kalau kita ditanya apa itu pena, kita bakal jawab itu loh alat tulis yang pegangannya dari plastik, ada tinta apa macam-macam ya kan. Nah, kita kan langsung merujuk ke situ. Kemudian kita bedakan pena itu dari spidol, dari pensil, dan seterusnya. Nah, kalau ruhul maknanya, esensi dari pena itu bagi apa? Ruhul maknanya dalam kerangka Imam Ghazali itu adalah apa? Ya alat tulis. Jadi apapun yang alat tulis adalah pena. Nah, termasuk juga guru itu juga pena karena guru adalah alat atau sarana untuk menuliskan pengetahuan di dalam jiwa murid. Nah, termasuk juga malaikat. Malaikat itu juga adalah pena. Kenapa? Karena malaikat adalah sarana Tuhan, Tuhan ya untuk menuliskan ilmu atau menuliskan wahyu di dalam kalbu para nabi. Nah, strategi yang sama ruhul makna ini juga Imam Ghazali gunakan di dalam Miskatul Anwar, ya. Dalam Miskatul Anwar. Di sana beliau bilang kalau orang awam bakal memahami cahaya itu apa ya cahaya matahari atau cahaya api yang terang begitu ya enggak. Nah tapi beliau kemudian bilang oh enggak. Ruh dari cahaya itu adalah apa? Ruh dari cahaya itu adalah yang terang pada dirinya dan yang menerangi apa? Yang selain dirinya. Oke, dia terang pada dirinya, maksudnya dia tampak ya fenomenon menyingkapkan dirinya dan apa dan dia juga menyingkap yang lain. Al-zahir fi dzatihi kemudian al-muzhir li ghairihi. Nah, makanya hakim di sini saat bertanya maksudnya cahaya itu cahaya matahari guru ya. Kalau akhirnya ya bagi dalam jawaban sang guru ya iya dan bukan. Yang dimaksud adalah cahaya matahari kalau yang dimaksud ya simbolik. Ya, karena nanti ya Sarwadi ya sebagaimana tradisi Neoplatonis ya bakal menggunakan matahari sebagai simbol. Ya. Nah, tetapi bukan kalau yang dimaksud adalah ini seakan-akan adalah filsafat tentang cahaya matahari itu bukan, ya jelas bukan. Nah, Suharwardi sekarang mengajak kita untuk memahami kenyataan secara konkret ya, dalam terang simbolisme dan fenomenologi cahaya. Oke. Nah, jadi dia berangkat apa dari kenyataan yang konkret ini. Ini pernyataan ini ya sebenarnya ya kalimat saya ini diinspirasi sebenarnya rujukannya adalah kepada Henry Corbin. Menurut saya sampai sekarang kayaknya penafsir yang dalam ya dan indah terhadap ya bukan hanya Suhrawardi sebenarnya terhadap Ibn Sina juga terhadap Syekh Akbar Ibn Arabi dan terhadap Suhrawardi dan Mullah Sadr itu Henry Corbin. itu itu filsuf keren banget sih menurut saya ya, Henry Corbin itu indah gitu. eh Apa indah banget gitu. Nah, kalau kata seorang temen tuh hampir setiap halaman itu bisa dikutip itu quotable ya. Dan sejarah filsafat yang ditulis Henry Corbin itu sangat fenomenal ya di zamannya. Itu terbit sekitar tahun 50 atau 60 kalau nggak salah ya. Nah, Corbin meninggal tahun 78. Itu jauh lebih keren sebenarnya, lebih komplit ya, ketimbang misalnya bukunya Majid Fakhri. Ya jangan dibandingkan dengan T.J. Tibor ya, ketinggalan banget itu. Jangan dibandingkan ya. Itu buku sangat keren ya. Apa sejarah filsafat Islam tulisannya Henry Corbin itu. Magnum opusnya Henry Corbin itu diantaranya ya adalah Ong Islam Iranian gitu. Iranian Islam. Yang jilid keduanya itu adalah khusus mengenai tradisi Isyraqi. Nah, aku nggak tahu apakah sudah diterbitkan, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa
Inggris ada sih ya terjemahan Inggrisnya, cuman kayaknya terjemahan tidak tidak resmi, atau tidak diterbitkan oleh penerbit resmi gitu ya. Cuman orang antusias mengenai Corbin aja kayaknya gitu. Dari Perancis diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Jadi poin saya adalah bahwa ini saya mengikuti siapa? Mengikuti Henry Corbin dalam hal ini. Ya. Oke, apapun. Dalam kerangka ini, cahaya dipahami bukan sebagai cahaya fisik tertentu, melainkan sebagai yang terang dalam realitas dirinya dan dengan sendirinya menerangi yang lain. Ini yang agak susah sebenarnya ya, yang bagian kedua ini. Oke, sampai di sini saya mentok ini karena saya harus saya merasa harus tahu dulu peta besar kenyataan menurut siapa? Menurut Syekhul Isyraq ya, menurut Suhrawardi. Tapi poin saya begini ya, yang mau saya tekankan mengenai definisi ini begini. Jadi terutama di dalam eh, salah satu karya akhirnya ya At-Ta'liqat, Ibn Sina itu banyak sekali berbicara mengenai kesadaran diri. Ya. Sebenarnya dalam karya seperti Syifa ya, Nafs, ya, psikologi Syifa, kemudian dalam Isyarat wa Tambihat, itu Ibn Sina ya juga sudah menulis mengenai fenomena yang kemudian sering disebut sebagai argumen orang terbang. Ya, bahwa Ibn Sina di situ mau menunjukkan bahwa kita itu punya jiwa dan jiwa itu berbeda dari badan. Nah, di situ Ibn Sina mem, apa, menyuruh kita untuk berimajinasi. Bayangkan misalnya kita itu tidak menyentuh, jadi badan kita itu tidak menerima atau tidak mempersepsi pengetahuan indrawi apapun. Oke, mata kita tertutup, kemudian perut kita lagi nggak mules tapi nggak apa nggak kenyang tapi juga nggak lapar, ya pokoknya lagi sedang gitu, udara juga lagi sedang, kemudian badan kita tidak saling bersentuhan satu sama lain, ya, jadi ya persis kayak terbang gitu. Oke, kaki kita juga nggak saling bersentuh ya, antara kaki kanan dan kiri, jadi memang betul-betul apa, kita tidak sedang mengalami persepsi indrawi apapun. Oke. Nah, sedemikian sehingga di situ kita kemudian lupa bahwa kita itu punya indera. Karena indera tidak sedang bekerja. Beda dengan misalnya saat saya sekarang sedang duduk bersila ini, kaki saya itu kan pasti nyambung. Pasti saling bersentuhan, ya nggak, kaki kanan dan kiri. Dan di saat bersentuhan, meskipun tidak terlalu terang ya, saya itu sadar bahwa kaki saya sedang apa? Bersentuhan. Kayak kalian kalau lagi sila sekarang, ya nggak? Meskipun eh, tidak seperti kalau kalian misalnya lagi sakit gigi, wah itu kan kalian sadar banget tentang sakitnya kan. Itu kan mengalahkan segala perasaan yang lain, ya nggak? Perasaan patah hati, perasaan MU menang gitu misalnya, lupa semuanya kalau sakit gigi, hilang semuanya. Oke nggak? Nah, tapi sekarang saat kita lagi duduk bersila, kemudian kaki kanan dan kiri kita menyentuh, ya kita sadar ya, kita punya persepsi indrawi, tapi itu tidak terlalu dominan, ya kan? Kata Ibn Sina, bahkan itu saja juga tidak terjadi. Kita indera kita sedang tidak bekerja total, sehingga kesadaran kita tidak terdistraksi oleh pengalaman indrawi apapun. Imajinasi juga tidak sedang mengimajinasikan tahu bulat, jus alpukat, es krim, apa macam-macam. Tidak. Oke, sebentar. Nah, dalam situasi demikian, kata Ibn Sina, jiwa itu meskipun dia indranya tidak sedang bekerja, tetapi jiwa itu sendiri sadar terhadap dirinya. Oke nggak? Dia sadar terhadap dirinya, jiwa kita itu sadar terhadap dirinya, tetapi kita sedang tidak sadar akan indera-indera kita. Oke nggak? Bahkan kita juga tidak sadar terhadap badan kita. Oke nggak? Ya kayak tadi, kalau kita lagi sakit gigi, wow kita sadar banget kita punya gigi. Ya nggak? Kalau kalian misalnya
apa mules gitu, sakit perut, wah sadar banget punya perut, ya nggak? Nah, tapi kalau lagi kasmaran, misalnya, nggak ingat kalau ada perut, ada usus apa macam-macam. Emang sekarang kalian kepikiran usus gitu nggak kan? Nggak, kita nggak kepikiran. Nah, tapi di momen seperti tadi, indera kita sedang tidak bekerja, ya, diri kita itu sadar terhadap apa? Ya diri kita sendiri. Tidak pernah lepas, ya. Diri kita tidak pernah lupa terhadap diri kita sendiri. Ya. Kenapa Ibn Sina bilang? Karena diri kita adalah kesadaran itu sendiri. Oke. Hakikat diri, zat, eh, itu adalah kesadaran gitu. Ya, nggak? Jadi hakikat, sekali lagi, hakikat diri itu adalah apa? Kesadaran kata itu. Kesadaran akan apa ya? Kesadaran tentang dirinya, kesadaran akan si aku itu. Oke nggak? Azat huwa apa? Asyur. Nah, kira-kira gitulah bahasanya ya. Nah, ini sayangnya ditulis agak di akhir oleh Ibn Sina ya, di dalam At-Ta'liqat itu. Maksudnya Ta'liqat itu buku di salah satu periode akhir Ibn Sina. Di situ dia banyak apa berefleksi mengenai apa kesadaran diri, oke. Mengenai ma'rifatun nafs, ya, mengenai pengenalan diri. Mungkin kalau dia melakukan refleksi lebih awal, mungkin dia bakal juga sampai ke isyraq ini. Sayangnya itu udah hampir fase akhir di Ibn Sina. Nah, yang kemudian melanjutkan tema ini persis adalah Suhrawardi. Di saat Suhrawardi mau menjelaskan isyraq, mau menjelaskan cahaya murni, yang lagi-lagi ini definisinya, ya, lagi-lagi ini definisinya, saat dia mau menerangkan cahaya murni, ya, Suhrawardi itu berangkatnya dari apa? Ya lagi-lagi dari kesadaran diri. Jadi cahaya itu adalah kesadaran. Cahaya, oke, ada, sorry. Cahaya ada kemudian manifestness, zuhuriyah, ada zuhur, dan ada syuur. Oke. Jadi ada cahaya itu adalah apa? Di Suhrawardi ya, cahaya adalah manifestasi zuhur, tampak gitu ya. Yang ini identik dengan apa? Kesadaran. Zuhur dan syuur. Yang nantinya ini bakal jadi apa? Pengetahuan huduri. Oke, nggak? Yang bakal jadi adalah apa? Yang nantinya bakal jadi pengetahuan huduri. Pengetahuan bahwa diri kita mengenal diri kita sendiri ya secara langsung. Atau malah identik. Diri dan kesadaran terhadap dirinya itu adalah apa? Identik. Oke. Nah, ini yang di apa? Yang diradikalkan oleh siapa? Oleh Suhrawardi. Nah, jadi jangan lupa dua aspek ini ya, bahwa cahaya yang dia maksud itu adalah apa? Manifestasi dan kesadaran. Nah, jadi dalam satu arti bisa dibilang filsafat hikmatul isyraq itu adalah apa? Bisa dibilang adalah filsafat kesadaran, tapi bukan kesadaran dalam arti mind dalam filsafat barat hari ini ya, filosofi of mind gitu. Bukan, meskipun itu pasti masuk ya, salah satu instansi saja, salah satu contoh saja dari cahaya adalah apa?
Ya diri kita sendiri, pikiran kita, diri kita itu kan tanpa kepada kita. Oke nggak? Gampangnya gini, saya sering nanya sama teman-teman ya, sama mahasiswa di apa di kampus. Diri kalian ya, bagi kalian sendiri itu sangat jelas kan? Wah, jelas banget. Oke. Sekarang kita bandingkan. Lebih jelas mana diri kalian? Ini bagi kalian ya, lebih jelas mana diri kalian apa orang tua kalian? Ya nggak? Nah, secara fenomenologis, ya bagi kita tetap lebih jelas diri kita. Oke nggak? Tetap lebih jelas diri kita. Nah, kalau ditanya lebih jauh lagi, bagi kalian, bagi kesadaran kalian, lebih jelas mana diri kalian apa Tuhan? Nah, nggak enak kan mau jawab. Ntar takut murtad saya, Pak. Oke, Kak. Nah, ya, itu nggak mudah tentu saja ya. Eh, apa ya? Saya terus terang masih agak kesulitan memahami. Saya udah pikiran saya udah apa, terlalu terbiasa dengan frame atau perspektif wujud ya. Dengan perspektif yang ada begitu mulai dari perspektif kesadaran, nah ini ribet nih. Oke, ini ribet nih. Nah, tapi secara umum saya akan singgung ontologi saja dulu ya. Sisanya biar pekan depan ya. Suhrawardi membagi segala yang ada itu bagi Suhrawardi, entah dia adalah cahaya pada dirinya atau dia bukan cahaya sama sekali, memang gelap. Ya enggak? Gelap gitu. Coba kita mulai dari yang bawah. Nah, segala di sekitar kita, segala benda di sekitar kita itu pada hakikatnya kata Suhrawardi itu adalah substansi gelap, mandiri dari ya namanya substansi ya, dia mandiri dari lokus. Tidak seperti warna ukuran itu kan ya ini di sini kondisi kondisi gelap, tidak mandiri dari lokus ya. Jadi ya seperti ukuran, kemudian berat, ya mungkin bisa dibilang apa kualitas ya, kualitas dan kuantitas benda itu adalah di sini kondisi gelap. Sedangkan segala benda termasuk badan kita itu adalah substansi gelap. Nah, ini secara teknis Sahrawardi sebut sebagai barzakh dan seterusnya. Meskipun nantinya yang substansi gelap ini Sahrawardi bagi lagi ke dalam dua ya. Satu, dia tidak pernah kehilangan cahaya yaitu matahari. Jadi kalau bagi Sahrawardi ya cahaya matahari itu adalah bukan bukan inherent bisa dibilang, itu adalah cahaya dari luar. Oke nggak? Karena substansi matahari sendiri bagi bagi Suharwardi itu dia adalah substansi yang gelap ya. Nah, sementara itu yang merupakan cahaya pada dirinya ya, itu ada yang berupa apa cahaya murni, ada yang adalah cahaya aksidental ya. Nah, cahaya matahari, nah ini dia. Ini adalah cahaya empiris ya. Cahaya matahari yang butuh kepada substansi gelap yang dalam hal ini adalah substansi dari matahari itu sendiri. Tentu ini mungkin bagi kita agak sulit diterima ya. Apapun lah ini aku harus baca lebih ini lagi lebih banyak dan lebih dalam lagi ya. Nah, yang cahaya murni, wah ini yang kompleks. Ini termasuk jiwa manusia di sini. Oke. Termasuk jiwa atau diri, mungkin lebih tepat diri ya. Dan Suhardi lebih sering kayaknya pakai istilah zat ya. Termasuk diri manusia itu termasuk apa cahaya murni. Nah, yang nantinya secara secara kosmologis, nah ini dia ada cahaya segala cahaya pancaran yang pertama ya Bahman, ada cahaya pengatur. Ah ini malaikat semua ini ya. Yang ini malaikat semua ini. Termasuk yang ini sih, mulai dari nomor 2 sampai ini malaikat semua ini. Jadi Suhrawardi memahami malaikat dan seterusnya itu dalam term cahaya.
Nah, kalau Ibn Sina kan apa, memahami malaikat itu dalam kerangka imaterialitas, bahwa mereka itu tidak bermateri. Nah, karena mereka tidak bermateri, maka mereka adalah akal gitu. Nah, Suharwardi nanti tidak setuju dengan kerangka hilomorfisme itu ya, dengan surah dan madah apa macam-macam itu. Suharwardi nggak setuju tentang apa dengan itu. Nah, ini kompleks ya, kosmologinya siapa? Suharwardi. Nah, jiwa manusia itu di sini kayaknya ya, di malaikat. Nah, di level ini, di Isfahbad, di level ini. Nah, badan itu di level sini, elemen ya, di level ini. Ini adalah substansi yang gelap tadi, yang substansi yang pada dirinya sendiri gelap ya. Yang nomor 8 dan 9. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi secara sederhana yang saya pahami sekarang adalah bahwa eh, hikmatul isyraq atau filsafat iluminasi itu adalah filsafat kesadaran, filsafat tentang manifestasi dan kesadaran. Oke, yang apa? Jadi seperti diri kita lagi-lagi ya. Diri kita itu jelas pada dirinya, tampak ya begitu, tampak kepada kita dan tampaknya itu ya dengan dirinya ya. Dan kita yang sadar, ya kita kan sadar, oh iya ini aku, kan kan kita bilang gitu ya. Oh iya ini aku. Jadi ada si aku, kemudian ada si aku yang ditunjuk dan ada aku yang menunjuk. Oke nggak? Kalau aku misalnya bilang ini adalah kopi, ini adalah gelas yang berisi kopi, kan ada aku yang menunjuk dan ada gelas berisi kopi yang ditunjuk. Itu kan beda ya. Aku manusia, kemudian gelas yang ditunjuk. Nah, tapi dalam kasus kita bilang aku, saat kita berkata aku, ya, eh, itu yang ditunjuk adalah apa? Dia yang terang bagi dirinya sendiri. Oke, nggak? Dia yang terang bagi dirinya sendiri. Nah, baik yang terang maupun yang sadar akan yang terang ini kemudian mengatakan apa? Oh, ini aku gitu. Ya, kan? Nah, dia dia berangkatnya dari situ. Nah, dan dia memetakan apa memetakan seluruh kenyataan berdasarkan ini, berdasarkan manifestasi dan kesadaran. Ya. Tentu nanti pertanyaan dasarnya adalah bagaimana caranya apa dari yang cahaya murni, ya, dari cahaya murni muncul yang gelap. Oke. Bagaimana dari yang cahaya murni muncul yang gelap? Bagaimana dari yang murni kesadaran itu muncul yang tidak sadar? Bisa nggak sih gitu? Atau jangan-jangan segalanya sadar, termasuk substansi gelap ini gitu? Oke. Nah, ini teka-teki lama ya. Kalau di filsafat Yunani, bagaimana dari yang satu muncul yang banyak? Kalau di ilmu kalam, bagaimana dari yang qadim muncul yang hadis? Ya enggak? Kalau di Ibn Sina bagaimana dari wajibul wujud bizatihi muncul wajibul wujud bi ghairihi. Nah, sekarang kalau di Sorowardi adalah bagaimana dari cahaya segala cahaya Nurul Anwar itu bisa muncul yang lain-lain ini. Oke. Nah, kalau di Sadra beberapa yang sudah kita diskusikan di bulan lalu ya, bagaimana dari sang wujud murni yang tidak terbatas itu, tidak terbatas dan tidak berbatas itu, muncul segala wujud yang berbatas dan terbatas itu gimana? Ya, yang kita sudah pelajari yaitu melalui apa? Nafas rohmani istilahnya. Enggak. Nafas rohmani ini bisa dibilang dia dual. Dalam satu arti dia tidak terbatas ya, dan tetapi dia tampil sebagai yang terbatas. Dalam satu arti dia qadim, dalam satu arti ya dia hadis dan seterusnya. Ya, enggak? Nah, kalau di Suhrawardi bagaimana ini? Nah, itu yang apa? Saya harus masih pelajari. Ya.
Baik, demikian. Ada pertanyaan nggak? Pak, Oh, saya mau nanya. Ya, silakan. Ada dulu. Ya Pak, ini kan tentang kesadaran ya Pak. Hmm. Sebelumnya maaf nih kalau saya salah ngejelasinnya. Tentang konsep flying man-nya Ibnu Sina ya Pak. Itu kok Ibnu Sina mengatakan bahwa eh, apa eh, kesadaran itu ada ketika jiwa itu eh, apa ketika tubuh itu tidak saling bersentuhan, itu kan argumennya eh, Ibnu Sina tentang adanya jiwa rasional ya Pak. Tapi Hmm. di sini memang Ibnu Sina itu tidak mengandaikan bahwa eh, si jiwa itu tidak bertubuh. Tapi apa jadinya ketika jiwa itu sudah tidak bertubuh dan sudah lepas nih kesadaran dari tubuh, nah sudah tidak ada kaitannya lagi dengan saraf-saraf yang menurut sains itu jadi pusat kesadaran. Nah, apakah ketika kita sudah meninggal gitu ya Pak, kesadaran itu masih ada? Karena tolak ukurnya kesadaran di Ibnu Sina kan jiwa. Sedangkan katanya jiwa itu ketika kita sudah berpisah dari tubuh, ketika jiwa sudah berpisah dari tubuh, itu jiwa masih tetap kekal kan Pak. Nah, bagaimana dengan kesadarannya? Ya, ya, ya otomatis ya tetap ada kesadarannya. Cuman lagi kali ini kesadarannya bukan lagi kesadaran indrawi. Oke, enggak, kesadarannya bukan kesadaran indrawi. Kesadarannya ya adalah kesadaran intelektual aja. Makanya penderitaan yang di akhirat setelah kematian itu bagi Ibn Sina dan juga kebahagiaan ya itu adalah semuanya kebahagiaan dan penderitaan yang sifatnya intelektual. Oke, enggak? Iya Pak. Eh, Tapi untuk mengetahui yang misteri-misteri yang belum sempat kita tahu di dunia ini, bisa setelah kematian. eh, itu pertanyaan sulit ya dalam Ibn Sina ya. Di salah satu teks dia bilang bahwa ah, dia menisbatkannya kepada seorang alim siapa gitu ya. Tapi para peneliti bilang ini adalah Farabi. Jadi Ibn Sina membuka kemungkinan ya mengikuti Farabi, membuka kemungkinan bahwa jiwa-jiwa nantinya apa jiwa-jiwa tertentu yang belum mencapai kesempurnaannya di dunia ini, mereka ya bisa saja nanti menggunakan badannya planet-planet katanya. Ingat ya, planet-planet itu bagi Ibn Sina itu hidup ya, mereka berjiwa gitu. Nah, bisa saja kata Ibn Sina nantinya jiwa-jiwa tertentu yang belum mencapai kesempurnaan itu mereka menggunakan badannya planet, nah, sehingga di situ mereka mencoba meraih kesempurnaan intelektual terutama sehingga kalau mereka sudah bisa memperoleh maka baru kemudian mereka akan terpisah lagi. Ya tentu nanti teori ini bakal diketawain ya oleh Ghazali oleh Ibn Taimiyah gitu ya. Ini teori apaan sih gitu. Kan Ibn Sina bilang sendiri bahwa jiwa dan badan itu apa itu apa ya? Dua sejoli ya yang memang diciptakan untuk dia aja gitu. Jiwa kita diciptakan untuk misalnya jiwaku diciptakan untuk badanku ini pun juga badanku ini diciptakan untuk jiwaku itu nggak mungkin ketukar kata Ibn Sina. Nggak mungkin ketukar satu dan nggak mungkin pindah juga jiwaku nanti pindah ke siapa gitu nggak mungkin. Oke. Nah, makanya jadi reinkarnasi itu bagi Ibn Sina nggak mungkin. Nah, tapi entah kenapa di satu teks itu dia kayak membuka kemungkinan satu jiwa itu mungkin bukan reinkarnasi ya, tapi istilahnya itu transmigrasi, berpindah kepada badan yang lain gitu. Dalam hal ini badan planet, tapi untuk sekedar menyempurnakan dirinya, tapi kemudian dia akan terpisah lagi dari jiwa itu. Apapun ya
Tapi di sisi lain ya, di sisi lain Ibn Sina juga seperti jelas dalam Syifa dan Najat ya, Ibn Sina bilang, jadi eskatologi itu ada dua kata dia ya. Pertama, eskatologi yang akan dialami oleh badan ya, peristiwa eskatologis yang akan dialami oleh badan. Nah, dua peristiwa-peristiwa eskatologis yang akan dialami oleh jiwa. Nah, peristiwa eskatologi yang dialami oleh badan itu sampai kepada kita melalui syariat. Disampaikan kepada kita melalui syariat dan yang ya udah kita terima aja kata dia. Ya, sedangkan peristiwa eskatologi yang dialami oleh akal, nah itu kita bisa tahu. Nah, dalam buku ini saya akan ngebahas eskatologi yang berkenaan dengan akal. Di satu sisi Ibn Sina bilang gitu. Tapi di teks lain dia kayak apa bagi dia apa gunanya sih gitu kebangkitan badan itu apa gunanya gitu ya. Tapi intinya pertanyaan untuk pertanyaan kamu itu kesadarannya tetap ada, tapi kesadaran yang sangat intelektual karena sarana badannya itu udah nggak ya udah terpisah, udah nggak bisa pakai lagi gitu. Ya nggak? Ya gimana ada? Ada tanggapan lagi ada? Iya Pak, saya sering diskusi gitu sama Taufik. Katanya setelah kematian ya udah nggak ada apa-apa karena saraf-saraf otak itu udah nggak bekerja lagi, udah putus semuanya. Jadi udah kita nggak akan tahu segala misteri yang belum sempat kita ketahui di dunia ini. Tapi saya masih belum puas gitu dengan pernyataan itu karena ya kita masih ada jiwa rasional yang kata Ibnu Sina itu kekal gitu Pak. Ya, jadi ini hampir bisa dibilang paradigmatik ya dalam filsafat Islam bahwa badan itu, bahwa kesadaran itu bukan apa ya? Ya pertama gini, kesadaran itu adalah ciri inherent dari jiwa, dari diri kita. Tetapi diri kita bukan badan, itu satu. Itu satu ya. Jadi badan itu badan sebagai badan itu tidak apa tidak berkesadaran, tidak sadar ya. Nah, yang berkesadaran itu adalah badan kita. Sorry, yang berkesadaran itu adalah jiwa kita. Nah, apa kesulitannya nanti? Ya ini kan semacam dualisme ya, suatu bentuk dari dualisme. Kalau di Bensina jelas dualisme jiwa dan tubuh ya. Bahwa jiwa kita adalah substansi dan badan kita juga apa badan kita substansi. Gitu. Nah, kalau kita bilang bahwa kesadaran kesadaran adalah otak atau ya saraf, ya secara ontologi nanti jatuhnya jadi materialis malah. Kesadaran direduksi kepada kepada yang materi saja ya. Dan tepat di situ nanti konundrumnya gitu. Segala masalah filosofis jadi bukan terselesaikan tapi bukan bukan misteri lagi, nggak yang nggak ada misteri lagi emang gitu ya. Nggak ada misteri lagi. Yang ada adalah jalan buntu sebenarnya kalau yang saya tangkap ya, kalau kita mengidentifikasi apa kesadaran dengan otak kita, saya khawatir nanti yang seperti eksistensi, tujuan hidup, makna hidup, kemudian ya bahkan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan tidak indah itu bukan, saya khawatir itu bukan lagi misteri ya, tapi ya jalan buntu karena kita udah ya ciri inheren dari materi adalah ya panjang, massa, dimensi ruang, apa macam-macam yang di situ nggak ada ciri-ciri seperti ya tadi ya, eh, apa ciri-ciri seperti benar, salah, indah, tidak indah dan seterusnya itu. Ya nggak? Eh, apa jadi pertanyaan apakah nanti kita masih bisa mengetahui lagi misteri atau apa ya, karena memang kayaknya tidak ada misteri karena udah jalan buntu kayaknya, impasse gitu. Saya menangkapnya begitu ya.
Eh, Kalau kesadaran direduksi kepada materi, eh, kita nggak punya wonder lagi. Semuanya itu apa istilahnya ya? Ya ilusi aja gitu, ilusi aja gitu. Wonder itu yang saya pahami ya, keindahan, kemudian misteri itu mengandaikan mengandaikan yang apa mengandaikan hal yang transenden ya, mengandaikan hal-hal yang melampaui materi, melampaui badan gitu ya. Ya, meskipun ya tidak harus dijelaskan dalam term substansi, materi dan seterusnya ya enggak ya. Suhrowardi nanti tidak bicara dalam term-term material imaterial begitu ya. Tapi poin saya itu. Oke, mungkin ke depan kita akan ini ya bahas lagi tentang itu ya. Kita akan ketemu lagi. Oke, ada pertanyaan lain? Oh, Pak, ini Ya, menurut silakan. Bapak, bahwa itu term cahaya itu universal. Kok putus-putus Ashraf? Eh, Apa terdengar ya, Pak? Iya ya, terdengar. Pak, menurut Bapak Surawadi itu gunain term cahaya itu universal, Pak. Term cahaya univoc apa bukan gitu? eh Universal. Kalau saya nebak sih karena menurut dia ya perbedaan dari cahaya yang ya ini hierarki ini ya, ya. Hierarki dari nomor satu sampai ke bawah ini karena perbedaannya adalah perbedaan sebenarnya ini satu cahaya yang sama sebenarnya kata Sarwardi ya. Sementara kita terima dulu karena tadi saya udah nanya gimana katanya dari atas sampai ke bawah itu adalah satu cahaya yang sama tapi di bawah ada substansi gelap itu gimana ceritanya itu masalah lain sementara ya. Nah kata dia karena mulai dari cahaya yang paling cahaya ini ya sampai ke yang paling bawah itu adalah satu cahaya yang sama, eh, tetapi dia berbeda intensitasnya karena perbedaan kesempurnaan dan kekurangan. Saya menebaknya sih nantinya analog juga, tasbih, ya, tasbih kunur, gitu. Gradasi apa cahaya. Cuma kayaknya dia nggak pakai istilah itu di sini ya. Saya coba nyari-nyari dari ini kemarin kok nggak dapat istilah tasbih kayaknya gitu. Ya. Jadi kalau buat pakai apa di teks itu mana kayak ayat nur ayat Eh, itu masuk ke Sebentar tasdik. Ashraf. Eh, Suaramu putus-putus. Coba aku matikan sinyalku, apa videoku. Coba kamu lagi. Eh, Agak putus-putus. Pak, kalau misalnya di dalam pokoknya di makalah satu di buku kedua itu suara wari nggak pakai tapi bilang anur ayat gitu. Tapi saya tuh manifestasi itu merujuk tasnya juga sebenarnya. Kalian nangkep ininya suaranya Ashraf putus-putus nggak sih? Dafa, kamu nangkep putus-putus nggak? Putus-putus Pak, sama. Ya, coba kamu tulis Ashraf mungkin Ashraf. Sinyal mau putus-putus. Masih putus-putus ya, Pak? Iya, kalau kamu ngomong tadi putus-putus. Mm-mm. Baik. Oke, teks, cahaya beremanasi di teksnya.
Nah, teks ini bisa diidentifikasi dengan taskik, Pak. Kalau sekedar emanasi belum ya. Kalau sekedar emanasi belum. Emanasi itu kan menjelaskan bagaimana cahaya-cahaya yang di bawah itu bisa muncul dari yang atas. Itu prosesnya emanasi. Nah, cuman pertanyaannya sekarang, apakah term cahaya dalam hal ini sekarang mulai dari cahaya paling atas sampai ke bawah itu bisa dibilang gradasi atau level-level cahaya atau maknanya ini berbeda ya atau maknanya berbeda. Kalau di teks ini berulang kali ya berulang kali Suhrawardi bilang bahwa apa bahwa perbedaan level cahaya dari atas ke bawah itu perbedaannya adalah perbedaan intensitas saja gitu. Nah, kalau melihat itu ya ini analog gradasi ya taskik. Makanya di disertasi kemarin saya tekankan ini ya karena salah satu Romo itu ini kamu kok nulis tentang kesempurnaan kok kayak nggak ada pengaruhnya ke filsuf-filsuf sebelumnya, tolong ditambahkan dong gitu ya kan. Nah, jadi kemudian saya ngambil dari Imam Ghazali, kemudian dari Imam Fakhruddin Razi dan Suhrawardi. Nah, saya tekankan bahwa konsep kesempurnaan itu kemudian jadi tulang punggung bisa dibilang ya. Jadi tulang punggung Suhrawardi, jadi tulang punggung metafisika cahayanya Suhrawardi. Namanya cahaya udah pasti gradasi gitu kan. Tapi ini berdasarkan apa? Bisa dibilang ya bagi Suhrawardi itu adalah perbedaan apa kesempurnaan dan kekurangan aja. Nah, tentu saya baru terminologi aja ya sejauh mana nanti konsep kesempurnaannya apa di dalam Suhrawardi eh, mirip dengan konsep kesempurnaan dalam Ibn Sina. Nah, untungnya kemarin nggak ada penguji yang nanya gitu ya. Nah, kalau ada yang penguji nanya gitu, mungkin saya juga bingung ya. Oke, oke, oke. Untuk yang filsafat cukup demikian dulu ya. Kita akan baca Jawahirul Quran. Apa ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan. Saya dari luar. Ya, silakan. Tentang apa namanya yang dimaksud cahaya ini, kan ini konsep kejiwaan, Pak ya. Yang dimaksud cahaya ini hati atau pemikiran yang intelektual. Kan maksudnya itu kan suatu pengendalian diri yang dimana itu dapat menerangi semua seluruh badan ataupun saraf. Nah, ya kemarin saya pernah baca tentang apa namanya perbedaan hati dengan intelektual. Akan tapi kan semua suatu hal yang akan kita lakukan kan harus kita sadari dulu dengan suatu kan yang berpikir gitu. Nah, yang dimaksud ini kalau untuk kebaikan-kebaikan yang terjadi itu kan kayak hati kan lebih berpengaruh daripada intelektual. Nah, ini yang dimaksud cahaya ini gimana, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas ya, Mas Ahmad ya. Semuanya cahaya ya. Semuanya itu cahaya, baik pikiran maupun istilahnya tadi hati ya, kolbu ya. Kolbu dalam tradisi spiritual ya, bukan hati dalam arti emosi ya. Tapi kalbu dalam arti spiritual itu ya semuanya cahaya, cuman lagi-lagi beda level aja. Oke, cuman beda level. Nah, jadi intinya ya bahwa diri kita secara total, diri kita secara total itu adalah cahaya. Nah, cuman nanti cahaya yang adalah diri kita itu modenya berbeda-beda, ya enggak? Dia modenya berbeda-beda. Dalam mode yang terdalam itu yang bisa dibilang sebagai kolbu. Meskipun ini baru pemahaman saya ya, tapi kalau di siapa kalau di Imam Ghazali ini cukup clear ya. Dalam Miskatul Anwar itu bahwa kolbu atau ruh itu adalah cahaya yang lebih tinggi lagi derajatnya, mendekati sumber cahaya gitu ya. Sedangkan pikiran, akal, rasio itu juga cahaya ya. Tetapi dia adalah ya cahaya di dalam level tertentu dan bekerja juga dengan cara tertentu. Oke. Semua itu pertama ya beda level dan beda
cara kerjanya, Mas Ahmad ya. Jadi itu bukan pertentangan ya. Ya, itu bukan pertentangan. Ini saya ngomong dari eh, pertama ontologinya ya, mengenai hakikatnya begitu bisa dibilang. Yang kedua mengenai cara pengetahuannya ya. Saya belum ngomong mengenai baik buruk dan seterusnya ya. Eh, saya ini baru menjelaskan dari perspektif eh, apa hakikat keberadaannya dan caranya mengenali, cara mengetahui sesuatu dalam term-term cahaya. Ya, intinya tadi bahwa kalbu atau roh itu dia adalah juga cahaya, sebagaimana pikiran juga cahaya. Ya. Berarti Eh, semua semua cahaya itu memiliki peran masing-masing, Pak ya. ya, ya bisa bisa dibilang begitu. Semuanya adalah satu cahaya, cuman ya tadi beda level ya. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Silahkan Mas Izat. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sebelumnya saya bukan mahasiswa Universitas Islam di ya, Jakarta dulu. nanti aja. Saya anak SMA biasa dan Oh, baru SMA. Tapi saya juga suka baca tentang filsafat Islam, teorinya Imam Ghazali. mm-mm. Saya mau sedikit menanyakan mengenai tadi kan eh, berarti apa sedikit tentang ada Nurul Qadin sama Nurul Hadis atau yang bisa ada juga tadi sedikit kata tentang nafas rohani tadi. Sepengetahuan saya kan awalnya eh, awal khalqin itu yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad gitu. Dan bagaimana keadaan eksistensial cahaya dari teorinya Nur Muhammad itu menyebar ke seluruh makhluk dan definisi sebenarnya dari cahaya yang dimaksud dari metafisika di sini bagaimana? Iya, suaranya agak kecil tadi Mas ya. Nih, Suaranya agak kecil. saya Tadi apa? Tentang ngetik Nur Muhammad ya yang pertama ya. ngetik ini kan nanti ada juga tulisan tentang nafas rohani. Nafas rohani di sini maksudnya apakah kan ruh itu adalah eh, sebuah ciptaan yang kekal abadi, tidak pernah rusak, tidak pernah eh, hancur, dan itu benar-benar datangnya dari Allah sendiri gitu. Terus Allah nyiptakan Nur Muhammad sebagai makhluk pertama. Terus akhirnya dari Nur Muhammad inilah asal mula seluruh alam semesta itu tercipta. Yang dimaksud dengan eh, tadi nafas rohani tadi itu satu apa, dan juga bagaimana keterkaitannya antara metafisika cahaya yang dimaksud dalam Suwardi di sini tentang eh, hal sendiri. Nafas apa tadi pertanyaan? Nafas apa? Nafas rohani. Nafas ruhani. Yang tadi saya singgung ya dalam kaitan dengan mula sadra ya. Ada sedikit ini. Oh, oke. Kalau yang nafas ruhani saya baru dengar ya. Mungkin yang dimaksud adalah nafas rohmani mungkin ya. Ya, Oh iya, nafas rahmani, Pak. iya, ya. Mungkin yang dimaksud adalah nafas rohmani. Oke. Eh, Pertama gini, nafas rohmani itu termnya Syekh Akbar Ibn Arabi dan termnya Mula Sadra. Ya. Ini adalah termnya Ibn Arabi dan termnya Mula Sadra. Sedangkan metafisika cahaya di sini ini adalah filsafatnya Suhrawardi. Masing-masing ini adalah satu sistem yang berbeda-beda, Mas ya. Di satu sisi ada sistem pemikirannya apa Syekh Akbar Ibn Arabi, di sisi lain ada sistemnya Mulla Sadra, di sisi lain ada sistemnya Suhrawardi. Nah, kalau ditanya apa kaitannya antara nafas rahmani dengan apa dengan metafisika cahaya, ini tentu nggak mudah ya, karena ini
pertanyaan tentang dua sistem yang berbeda gitu. Oke Mas ya. Nah, cuma ya, untungnya Mulla Sadra saat membahas mengenai apa nafas rohmani itu, dia juga dia juga menggunakan simbol matahari. Nah, ini dia. Wa nisbatuhu ilaihi ta'ala kanisbatin nuril mahsus wa dhaw'il munbassi ala ajramis samawati wal ardi ila syamsi. Ya. Nah, jadi ya ini tentu agak agak susah ya. Cuman kalau Mula Sadra di sini berbicara murni sebagai apa ya bisa dibilang sebagai simbol aja ya. Jadi perumpamaannya kata Mula Sadra ya, nafas Rahmani itu yang dia adalah wujud universal ya, yang nantinya dengan melalui partikularisasi nafas Rahmani ini kemudian tampak ya atau tampil sebagai yang ada yang partikular ya sebagai gelas, laptop, buku ya saya sendiri, Mas Izzat juga dan seterusnya. Ini adalah manifestasi dari nafas Rahmani. Ya, jadi saya, Mas Izzat, laptop, kemudian ya apapun yang ada di sekeliling kita, ini ibarat kata-kata. Seluruh yang ada ini ibarat kata-kata, yang mana kata-kata itu adalah bentuk dari suatu nafas. Oke, enggak? Jadi kita menghirup napas, ya, kita menghirup napas gitu, kemudian kita keluarkan dalam rupa kata-kata, ya, kita hembuskan dalam rupa apa? Kata-kata. Nah, nafas rahmani atau wujud munbasit kalau di Mula Sadra itu ibarat napasnya itu. Begitu kemudian napas ini mengambil bentuk kata-kata, nah jadilah segala yang ada ini. Iya enggak? Jadilah segala yang ada. Nah, napas yang sama itu kemudian oleh Mula Sadra diibaratkan sebagai cahaya matahari, ya, cahaya matahari yang memancar dari matahari tentu saja, kemudian menimpa benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, kalau sekarang udah malam ya lampu misalnya, ibarat cahaya lampu yang kemudian mengena ke laptop, mengena ke wajah saya, mengena ke kipas, ke kasur gitu. Nah, sehingga kemudian masing-masing tampak sebagaimana adanya. Nah, tapi kalau Mula Sadra itu bicara mengenai sinar matahari ini sebagai perumpamaan saja. Oke, ini sebagai perumpamaan saja. Beda dengan Suhrawardi. Kalau Suhrawardi dia mau bilang ini cahaya bukan sekedar perumpamaan saja kalau kata Suhrawardi. Segalanya adalah cahaya. Oke nggak? Nah, segalanya adalah cahaya. Nah, bagaimana dari satu cahaya yang sama kok kemudian muncul segala yang jamak, ya, bisa muncul gelas dari satu cahaya yang tadi saya sebut sebagai kesadaran itu. Nah, bagaimana dari situ kemudian muncul segala hal yang beragam di dalam semesta kita ini. Nah, itu yang tadi saya bilang itu yang eh, yang pastinya sulit di dijelaskan ya. Pastinya sulit dipahami nantinya dalam metafisika cahaya. Sebenarnya mirip-mirip Mas, ya. Mirip-mirip. Cuman kalau Mula Sadra di sini eh, nantinya menyebut nafas rohmani dalam term cahaya, tapi hanya sebatas perumpamaan. Kalau bagi Syahwardi enggak, dia justru menjadikan cahaya itu sebagai simbolisme metafisiknya. Oke, bukan sekedar perumpamaan saja gitu enggak, dia mau bilang segalanya adalah cahaya. Ya nanti bedanya tipis-tipis ya karena Ibn Sina Mula Sadra juga bakal menyebut Tuhan nanti sebagai cahaya dan seterusnya. Eh, Berarti bisa Cuman kita ini ingat ya, bilang, kenapa? berarti bisa kita bilang eh, kita adalah manifestasi dari Tuhan. Ya, secara umum baik para sufi maupun Mula Sadra dan juga Suhrawardi dia juga akan setuju dengan itu. Nah, cuman cara mereka menjelaskan ya titik berangkatnya itu beda-beda. Oke, tapi bukan berarti bertentangan ya. Ini
Ini cuma perbedaan penekanan, perbedaan titik berangkat saja. Berarti perumpamaan tentang eh, misal al ilmu nurun gitu, wudu nurun itu masuk dalam teorinya Mullah Sutra. Iya, iya, iya. Eh, iya, Nah, itu men ya itu lebih kompleks lagi Mas ya. itu berarti masih Bahwa masuk dalam bahwa ya teorinya bahwa pengetahuan Suhrawardi itu berarti. cahaya ya jelas. Kenapa? Berarti masuk dalam teorinya Suhrawardi. Kan al ilmu nurun berarti intelektualitas itu adalah cahaya, wudu nurun dan bentuknya air itu adalah cahaya juga. Iya, gimana Mas ya? Bahwa pengetahuan adalah cahaya apa ya itu saya kira sudah paradigmatik ya, diakui basic banget ya dalam tradisi filsafat maupun tasawuf sejak Imam Ghazali terutama ya. Ya, itu saya kira cukup cukup basic ya, diakui ya. Ya, jadi itu bukan perumpamaan ya, bahwa ilmu adalah cahaya, intelektualitas adalah cahaya, itu bukan perumpamaan ya. Ilmu itu ibarat lampu yang menerangi apa enggak bagi orang seperti siapa Al-Ghazali dan Sohrawardi, bahkan ilmu itu pengetahuan itu lebih layak disebut cahaya daripada lampu gitu. Karena kalau lampu dia perlu daya listrik, perlu daya apa macam-macam ya enggak. Kalau pengetahuan tidak, dia dengan sendirinya dia apa menerangi gitu. Oke enggak. Berarti cuman Dan perumpamaannya. seterusnya. Ya. Oke. Oke, kita akan baca sedikit dari Jawahirul Quran ya. Kita udah sampai ke halaman sebentar ya. Sampai sini kemarin. Nah, sampai sini. Wah, ini panjang. Oh, dua halamannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pasal ke-7 ya. Bisa babit ta'bir an ma'ani alamil malakuti fil Quran bi amsilatin min alamis syahadah. Al-Faslus Sabi'u pasal ke-7 Visa babit ta'bir sebab pengekspresian mengenai makna-makna alam malakut ya fil Quran dalam Al-Quran bi amsilatin dengan perumpamaan-perumpamaan min alami syahadah dari alam fisik ya. Jadi mengapa makna-makna alam malakut itu saat diekspresikan di dalam Al-Quran ya ya itu di apa diumpamakan dengan ya hal-hal yang fisik ya. Seperti ya tadi malaikat diumpamakan dengan al-qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian apa fi lauhim mahfuz ya di apa malaikat dan seterusnya itu diumpamakan sebagai lauh ya sebagai papan yang terjaga. Mengapa diumpamakan begitu? Pengetahuan juga apa diumpamakan juga dengan apa? Dengan air. Walladzi anzala minas sama'i ma'an fasarat awdiyatun biqadariha. Bahkan juga kalau kita ngeh ya eh, apa kebahagiaan di akhirat misalnya. eh apa di Qur'annya wa amma aduh aku lupa di surat Al-Waqiah itu sebelum Ashabul Yamin itu loh. Farohun wa raihanun wa jannatun naim. Kan di surat Al-Waqiah kan dia membedakan ya tiga kelompok orang ya. Eh Fa'amma in kana minal muqarrabin ya. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun naim.
Adapun orang yang dekat dengan Tuhan itu dia mereka itu adalah rauh dan roihan. Yang ya, ini akar katanya seakar kata dengan kata ruh ya. Pertanyaannya ini kan juga seakar kata dengan kata riyah. Mengapa ruh itu diibaratkan dengan angin misalnya? Oke nggak? Nah, itu ya sama di situ juga mengekspresikan makna alam malakut dengan simbol-simbol dari alam fisik sama saja itu. Oke, mengapa demikian? Eh, oke, wala'alla kata kul itu yang mau Imam Ghazali jelaskan di sini ya. Mungkin kamu mengatakan ini Imam Ghazali lagi husnuzon ya, dia menyangka kita akan bertanya ya, padahal kita nggak nanya ya, karena kita nggak sadar juga ya. Lima abrazta. Kenapa kamu menampilkan hadhil haqqaiqa, kebenaran-kebenaran ini fi hadhil amsilah dalam simbolisme-simbolisme ini walam taksyif sorihan dan kamu tidak menyingkap secara apa adanya, secara terus terang, secara telanjang itu. Sehingga hatta tabakan nasu, sehingga manusia jadi ragu ya, atau sehingga manusia jadi terombang-ambing fi jahalatit tasbih dalam kebodohannya tasbih wa dhalalatit takhyil dan kesesatan imajinasi ya karena kayak kemudian mengidentifikasi antara yang antara yang fisik dengan yang metafisik bisa dibilang ya segalanya imanen gitu segalanya ya mirip tadi yang ditanyain Adel itu ya jadi Al-Quran itu bicara secara simbolik ya. Cuman kalau orang bicara simbolik nanti orang baca nun wal qalami wa ma yasturun itu orang nanti menyangka oh ternyata Tuhan juga menulis pakai pena ya. Pena kayak apa? Ya itu kayak pena pilot itu ya. Jadi gitu orangnya. Karena kejebak di dalam apa? Tasbih total ya. Wa dhalalatit takhil. Oke, jawaban Imam Ghazali jarang. Fa'lam maka ketahuilah. Anna hadza bahwa masalah ini itu ta'rifuhu kamu mengetahuinya idza arafta kalau kamu tahu annan naima bahwa orang yang tidur itu lam yang kasyif tidaklah tersingkap lahu padanya al-ghaibu yang gaib. Maksudnya yang gaib dalam hal ini adalah alam yang di atas ya, yang baik alam malaikat maupun alam di bawahnya alam jiwa ya tidak tersingkap minal lauhil mahfud dari lauhil mahfud yang ini juga simbolisme ini dari malaikat maksudnya illa bil misal kecuali melalui simbol dunal kasfis sorihi bukan melalui kasyaf yang apa adanya jadi mengenai takwil mimpi itu udah ilmu kuno ya itu bukan temuannya Sigmund Freud ya bukan temuannya apa Carl Jung ya cuman kita kalau ngutipnya Carl Jung atau Sigmund Freud kita kan tepuk tangan ya kan. Nah, kalau yang dikutip Ibnu Sirin, Imam Ghazali, itu ilmu abad pertengahan. Nah, kita kan jadi gitu. Enggak gitu ya. Ini udah ilmu tua ya. Simbolisme itu ilmu tua. Ya, dan nanti akan ketemu lagi ya, kuncinya. Kama hakaitu laka al-mislah sebagaimana sudah kuceritakan bagimu al-mislah satu contoh ya. Wadzalika dan itu ya'rifuhu mengetahuinya siapa? Man orang ya'rifu dia yang dia mengetahui al-alaqatal khafiyah hubungan yang samar allati baina alamil mulki wal malakut yang ada di antara alam mulk dan alam malakut. Alam malakut ya gampangnya alam malaikat. Nah, aku perlu ini dulu ya. Di Al-Quran, di juz ke-7, aku lupa suratnya ya. Saat dibilang, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ya, waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawat. Kerajaan Tuhan, mulk itu kerajaan, ini yang fisik. Ini semua kerajaan Tuhan ya. Jadi eh, kita mudah lupa ya karena kita udah punya Presiden Prabowo, kita lupa Tuhan itu rajanya gitu ya. Yang lupa ya. Tuhan itu Al-Malik ya. Yang di sini ini rajanya juga Tuhan. Di alam ke atas pun juga Tuhan ya. Makanya kalau udah belajar filsafat Islam, belajar tasawuf kok masih ribut soal pilpres itu kok bisa gitu ya. Jangan jangan kenemenen ya. Itu nggak ada apa-apanya gitu.
Oke, apapun. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawat, kerajaan Tuhan, yang langit-langit dan bumi ya. Malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin, dan agar dia menjadi orang di antara orang-orang yang yakin. Kemudian lanjutan ayatnya, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Di saat dia melihat bintang, kemudian Ibrahim bilang, "Oh, ini Tuhanku." Nah, tapi kemudian begitu bintang itu kemudian sirna, kemudian Ibrahim bilang, "Oh, ini pasti bukan Tuhan." Nah, kita biasanya memahami ayat itu sebagai pencarian Ibrahim dari ketidakkenalan, dari ketidaktahuan akan Tuhan. Jadi Ibrahim kayak pernah mengalami kayak masa-masa anak, gen apa dulu ya, ya mencari jati diri gitu ya, mencari Tuhan gitu. Kayaknya kayaknya bintang itu Tuhan dah gitu. Enggak, bukan ya. Ingat, di di saat Ibrahim mengalami itu, Nabi Ibrahim mengalami itu, dia itu sudah apa? Dia itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Tuhan sudah membukakan kepadanya malakut. Oke enggak? Jadi ayat itu mau cerita Ibrahim itu sudah dibuka dunia malaikat itu, dunia ruh atas itu udah kebuka sama dia. Dia udah ngeliat gitu. Oke. Nah, cuman dia kemudian ngelihat satu bintang. Oh, itu kok kayaknya terang banget ya. Kayaknya itu dah Tuhanku dah gitu. Ternyata bukan. Makin dia naik ke atas, makin dia naik, 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 naik. Ternyata bukan. Oke nggak? Dan seterusnya. Aku cuma mau menekankan konsep malakut ini ya, dalam Quran. Karena nggak masuk akal kalau itu diterjemahkan sebagai apa? Ayat itu dipahami sebagai, oh, Nabi Ibrahim itu sebelumnya nggak kenal Tuhan loh. Oh, dia kemudian mencari, oh ini kayaknya bintang ini adalah Tuhan, bulan ini adalah apa? Bulan ini adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan, yang kemudian dia bertemu dengan Tuhan yang bukan gitu, ya. Dikiranya Nabi Ibrahim kayak orang primitif gitu ya, tidak kenal Tuhan apa macam-macam. Dia mulai dari penyembahan bintang, penyembahan bulan, penyembahan matahari. Bukan ya. Nabi Ibrahim bukan anggota partai bulan dan bintang ya, bukan ya. Bukan. Itu udah alam lain lagi gitu. Ya. Alam yang bagi itu dunianya Imam Ghazali, dunianya Ibn Arabi, dunianya Suhrawardi, dunianya Mulla Sadra, di situ semuanya. Ya. Dan juga dunianya Allamah Tabatabai, ya, yang nulis Bidayatul Hikmah itu ya. Eh, Guruku cerita, anaknya Allamah Tabatabai itu suka main ini, apa, kayak azimat itu loh, yang main angka. Kalian pernah lihat jimat dalam kitab Al-Mungkin Minad Dolal nggak? Di belakang kan ada kayak jimat itu. Imam Ghazali kayak bikin beberapa kolom gitu ya, kayak tabel gitu, kemudian ada angka-angkanya, ilmu huruf ya, itu kan ada khasiatnya gitu. Nah, anaknya Allamah Tabatabai itu, si filsuf gurunya Mutahari itu, anaknya itu satu saat kayak mau bikin jimat atau apa gitu ya. Cuman ada satu kolom kosong, ini angkanya berapa yang pas ya gitu. Ya. Berapa yang pas itu. Kemudian kelihatan sama Allamah Tabatabai, oh itu mah angkanya aku lupa ya, ininya berapa, tapi yang anggaplah misalnya Allamah bilang, itu mah angkanya 6 doang itu gitu. Coba kasih 6 pasti pas katanya. Nah, anaknya udah lama mikir berhari-hari, kok kamu tahu Abi gitu kira-kira ya. Iyalah, tadi malaikat ngomong, kayak kayak gitu gitulah ya. Itu biasa ya, bagi orang-orang kayak gitu biasa ya. Nah, kita sekarang apa, karena udah agak asing dari malaikat, jadi malaikat pun juga jadi songong kita lah. Udahlah biarin lah, orang sesat-sesat adalah biarin aja nggak apa-apa gitu. Udah saking sekulernya ya, dunia itu jadi tidak di apa, tidak kayak nggak ada malaikat terbang di sana kemari apa gitu macam-macam gitu ya. Dunia kita itu sudah dunia yang kalau di istilahnya Weber itu disenchantment gitu ya. Dunia kita tidak dipenuhi oleh nyanyian semesta lagi. Betul-betul dunia dunia kartesian kayaknya gitu. Ada pikiran, ada kita, kemudian ada objek. Oke nggak?
Kalau kita tidak menata alam, maka kita yang akan, wah, kalau kita tidak menaklukkan alam, alam yang menaklukkan kita. Jadi oposisi begitu. Oke. Karena nggak ada lagi jiwa-jiwa, nggak ada lagi malaikat, apa macam-macam, habis. Ya. Bahkan dari keagamaan populer kita pun nggak ada tuh malaikat tuh. Ya nggak, adanya pahala surga neraka gitu. Kalaupun ada malaikat, pencatat amal aja. Ya. Jadi malaikat itu ibaratnya apa? Teller, nah, teller pahala, enggak? Teller pahala aja gitu. Dia kayak tidak punya fungsi yang kayak gimana gitu ya, dalam pemahaman kita tentang kosmos gitu. Apapun. Summa idza arafta, ya, apabila kamu mengenal zalika demikian itu, arafta maka kamu tahu annaka fi hadzal alami naimun, bahwa kamu dalam alam ini kamu itu tidur. Wa in kunta mustayqidzan, meskipun sekarang kamu lagi, ya kita, ya. Kita ini sekarang lagi sadar, tapi karena kita ini tidak, ya sadarnya hanyalah terhadap diri kita sendiri, sadar terhadap lingkungan material di sekitar kita, udah itu doang sadarnya, kita ini ibaratnya tidur dari alam-alam yang lain itu. Enggak? Hmm. Kita tidur dari alam Jabarut, dari alam jiwa, dari alam misal itu, kemudian juga kita juga tidur dari alam apa? Dari alam malakut itu, dari alam malaikat itu. Jadi fanna suniyamun, manusia itu tidur. Faiza matu intabahu. Saat mereka mati baru mereka ngeh, loh, kok ada demit ini gitu. Loh, kok ada jiwa-jiwa, kok ada malaikat dan seterusnya. Oke, enggak? Jadi fayang kasifu maka tersingkaplah lahum bagi kebanyakan manusia indal intibahi di saat sadar bil mauti melalui kematian, mereka tersingkap apa? Haqaiquma sami'uhu bil misal. Mereka sadar akan hakikat-hakikat yang sebelumnya mereka baru mengenalnya melalui apa? Melalui simbol. Nah, sekarang hakikat dan ruhnya tersingkap. Ya. Wa ya'lamuna dan mereka sadar annatil kal amsilata bahwasanya simbol-simbol itu kanat kusyuron itu semua adalah kulit. Oke. Bagi kita pun segala yang di sekitar ini kulit ya. Nah, cuman kita nggak ngeh dan kita nggak tahu dan mungkin kita juga menyangkal ada isinya. Enggak, bagi kita segalanya tembok aja udah kosmos ini ya enggak. Benda material aja nggak ada isinya lagi, nggak ada apa-apanya lagi. Wa asdafan dan ya kulit ya litil kal arwahi bagi roh-roh itu ya wa yatayaqqanu dan mereka menjadi yakin melalui kematian itu sidqa ayatil Quran, kebenaran ayat-ayat Al-Quran, wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan apa sabdanya Rasulullah SAW, kama tayaqqana zalika sebagaimana yakin mengenai hal tersebut al muadzinu orang yang adzan yakin akan apa? Sidqa qauli Ibn Sirin. Benarnya perkataan siapa? Ibn Sirin, wasihata ta'birihi liru'ya dan kebenaran ta'birnya, tafsirnya terhadap apa? Mimpi-mimpi. Wa kullu dzalika dan semuanya itu yang kasyifu tersingkap indat tisolil maut. Di saat apa? Tersambung dengan kematian. Warubbama yang kasyifu dan bisa jadi juga tersingkap ba'du sebagiannya fi sakaratil maut di dalam apa? Sakaratil maut dalam mabuknya kematian. Saat orang kematian udah mulai yang memabukkan. Ini kata yang sama nanti digunakan untuk khamr itu ya, muskir ya. Wa inda dzalika dan dalam kondisi demikian itu yaqulu berkatalah al jahidu orang yang mengingkari wal ghafilu dan orang yang lalai ya laitana aduh kenapa dulu apa andai saja kami itu atau anallaha kami setia kepada Allah wa ata'anar rasulah andai saja dulu kami setia pada Allah dan setia pada Rasul.
Wa qauluhu hal yanzuruna illa ta'wiluhu apa illa ta'wilahu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali takwilnya. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Nah, dan di saat takwilnya telah datang, yaqulul ladzina nasuhu min qablu. Ya, berkatalah orang yang melupakannya sebelumnya dalam kehidupannya, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sudah sungguh-sungguh datang perantara-perantara Tuhan kami dengan kebenaran. Fahal lana min syufa'a. Nah, ini kayak mahasiswa ya kan. Di saat suruh baca selama beberapa bulan nggak baca-baca, di saat UAS sulit, Pak, kami bisa dapat syafaat nilai nggak? Nah, itu. Fahal lana min syufa'a. Gitu. Fayashfa'u lana. Tahu sehingga kami bisa dapat syafaat nggak sih Mbak? Ya. Au nuraddu atau kami remedial ya. Fana malu ghairal ladzi kunna na'mal. Nah, kemudian kami melakukan apa? Perbuatan yang berbeda dengan yang telah kami perbuat sebelumnya. Wa yaqulu ya laitani lam attakhid fulanan khalila ya ya andai saja dulu aku tidak menjadikan fulan ya, sebagai apa? Khalil, sebagai kekasih ya. Dan seterusnya ya laitani kuntu turaba andai saja aku adalah apa debu ya hasrata alama farrattu fi janbillah, duhai betapa ruginya aku menyanyiakan di sisi Allah ya. Ya hasratana alama farratna fiha sama ya. Kemudian warabbana absarna, Tuhan kami telah melihat. Jadi jadi kalau ayat ini langsung ya, nggak perlu apa macam-macam, begitu kematian aja orang langsung melihat ya. Rabbana absorna, kami melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, apa maka kembalikanlah kami na'mal solihan, agar kami melakukan amal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin. Wa ila hadza, dan terhadap inilah yushiru, memberikan isyarat, aksaru ayatil Quran, kebanyakan ayat Al-Quran al muta'alliqati bi syarhil ma'adi wal akhirah, yang berkenaan dengan syarahnya eskatologi dan akhirat, allati adafna ilaiha, yang kami maksudnya kami nisbatkan kepadanya atau kami simbolkan ayat-ayat itu dengan apa? Az-zabarjad al-akhdar, zabarjad yang hijau ya. Oke, sedikit lagi. Fafham min hada, maka pahamilah dari hal ini, annaka madumta, sesungguhnya kalian sejauh kalian ada di apa fi hadhil hayati dunya, di dalam kesadaran dunia ini, fa anta naimun. Kalian tuh tidur. Maksudnya selagi kita kejebak di dalam kehidupan yang rendah ini, yang maksudnya adalah level kesadaran yang terendah ini, kesadaran akan yang material ini, ya fa anta naimun. Ya, kalian tuh tidur ya. Tidur dari apa? Tidur dari realitas yang lebih tinggi tapi terjaga banget ke dunia gitu. Ya nggak? Jadi kita hidup banget di dunia ini tapi kita mati ke atas, atau mati ke dalam, ke realitas yang lebih dalam lagi. Wa innama yaqdzatuka ba'dal maut. Kamu baru sadar terhadap dunia yang di atas atau dunia yang di dalam itu setelah kematian. Ya. Wa inda dzalika, dan di saat itu tasiru ahlan limusyahadati sorihil haqqi. Kamu menjadi layak untuk menyaksikan kebenaran yang telanjang apa adanya, kifahan ya, telanjang terbuka apa adanya ya. Wa qabla dzalika, dan sebelum itu la tahtamilu, kamu tidak tahan, tidak dapat menanggung al-haqqaiq, kebenaran-kebenaran, illa masbubatan, kecuali diliputi fi qalibil amsal, dalam kulit apa simbol-simbol ya, al-khayaliyah, yang bersifat imajinatif ya ya dalam Al-Qur'an ya. Nah, summa li jumudi nadharika alal hissi, tetapi karena kamu itu mentok ya, pandanganmu itu fokus pada indera saja, tazunnu, kamu menduga, annahu la makna lahu illal mutakhayyal, kamu menyangka makna dari ayat-ayat Quran, simbol-simbol itu ya cuman makna-makna yang kamu bayangkan aja, makna-makna indrawi aja gitu. Wa tauf yaufilun.
Wa taghfilu anir ruh, dan kamu lalai dari ruh, kama taghfilu sebagaimana kalian lalai an ruhi nafsika, dari ruh dirimu sendiri juga kamu lalai. Jadi ingat ya, eh, sebagaimana dunia, realitas, kesadaran juga berlapis. Sejauh mana orang sadar, orang mendalami kesadaran dirinya, segitu juga dia sadar akan realitas. Kalau kesadaran kita mengenai diri kita masih terpaku, masih terbatas di pengalaman atau kesadaran indrawi, mentok-mentok ya imajinasi sama konsep gitu ya, ya kita melihat realitas ya juga begitu. Ya nggak? Kita melihat realitas ya juga ya indrawi aja gitu. Ya. Wala tudriku illa qalibaka, dan kamu tidaklah mempersepsi kecuali qalibaka, ruhmu apa maaf kulitmu juga, maksudnya keberadaan badan ini juga. Kenapa? Ya balik lagi, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seberapa dalam orang mengenal dirinya, ya sebegitu juga orang mengenal kenyataan. Kalau yang kita kenal dari diri kita hanyalah level kesadaran indrawi ini, ya, ya sebegitu juga kita mengenal apa realitas di luar kita. Sama, korespon itu, ya, korespon. Nah, dan simbolisme itu berlaku bukan hanya secara objektif, katakanlah untuk realitas di luar sana. Saat tadi aku ngomong tentang apa, tentang pena dan seterusnya itu, enggak, tapi juga berlaku di, ya balik lagi, karena apapun yang ada itu, Virchow apa, merumuskannya keren banget saya. Eh, Apapun yang ada di dalam makrokosmos ada di dalam mikrokosmos. Dan apapun yang ada di dua ini juga ada di atas. Oke. Simbolismenya baik di dalam mikrokosmos maupun apa makrokosmos. Nah, dan suluk itu, suluk perjalanan menuju Tuhan itu mau tidak mau, ya proses menaik dari yang indrawi sampai ke yang jabaru, sampai ke malakut, sampai ke atas itu. Mau nggak mau. Oke. Mau tidak mau. Perjalanan apa? Perjalanan antar menembus kosmos gitu. Oke. Perjalanan menembus apa? Kosmos ini. Nah, makanya para filsuf perennialis ya, Heine Genong, kemudian ya Fritjof Schuon, ya juga Nasser, mereka insist banget ya, mereka bersikukuh banget bahwa bahasa metafisika itu bahasa simbol, bukan terutama bahasa apa, bukan terutama bahasa apa, bahasa konsep. Ya. Konsep itu mungkin belakangan aja, dan terutama juga untuk orang yang memang vokasinya adalah metafisikawan. Tapi bahasa universal dari metafisika itu adalah simbol. Ya. Dalam Quran, dalam hadis, ya. Bahasa, ya, dan kunci dari simbolisme adalah korespondensi antara satu level kenyataan dengan kenyataan yang lain. Kalau dalam teks, lupa ya, aku lupa itu teks apa, tapi itu ucapan ini banget dalam tradisi kuna ya. As above, so below gitu. Sebagaimana di atas, begitu juga di bawah. Oke. Sebagaimana di atas, begitu juga di bawah. Korespondensi antara apa? Yang di bawah dengan yang di atas, antara berbagai level, apa, berbagai level kenyataan itu. Nah, kalau para sufi dan Imam Ghazali juga pasti bakal setuju ya. Ya itulah tauhid. Ya nggak? Kenyataan itu satu dalam dalam arti bahwa satu level dengan yang lain berkorespon persis karena Tuhannya juga satu, karena basisnya juga satu. Dan, nah, ini akan beliau elaborasi
di apa di bab-bab berikutnya lagi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan satu atau dua saja. Hmm. Saya mau tanya, bisa? Oh ya, silakan. Berarti kan kalau dari apa yang tadi sudah dijelaskan di dalam kitabnya itu yang tadi barusan itu tentang perumpamaan tentang Al-Quran dan menggunakan bahasanya itu sebagai perumpamaan kan kalau dalam pemikiran saya itu ya itu kan bisa dikata itu kan sebagai mukjizat terbesar kan gitu ya kan gitu dan itu kalau di sekilas kalau dipikir-pikir itu kan seperti kayak apa ya istilahnya itu ya. Eh, ada seperti satu ayat itu, saya itu sering kedengaran itu, sering terlintas di benak saya bahwasannya karena begitu keindahan bahasanya Al-Quran itu sampai makhluk-makhluk manapun, manusia, jin atau apapun, kalau bersatu membentuk yang untuk merumuskan yang tandingan istilahnya dengan Al-Quran maka kan nggak bisa kan gitu istilahnya karena eh, misal-misal apa yang digambarkan memang terbilang ya luar biasa kan gitu. Apakah itu seperti kayak gitu? Ya, ada beberapa aspek ya. Memang ciri Quran itu ya pertama dia tidak bisa ditiru, tapi persisnya mengapa tidak bisa ditiru itu kita bisa berdebat di situ. Kita bisa berdiskusi dalam masalah itu ya. Yang pasti namanya masterpiece itu ya juga susah ditiru ya. Ya enggak? Karya seni itu susah ditiru. Ya enggak? Noah Leto ya susah kalau mau niru karya seni bapaknya ya udah pasti susah gitu. Karena masterpiece ya memang susah. Ya. Siapa kalau ada sastrawan juga misalnya mau nulis kayak sastranya Goethe, ya karya sastranya Goethe mau menyamai gitu atau mau menyamai Sapardi gitu ya pasti susah gitu. Kenapa? Karena di situ memang ada stempel dalam satu arti ada stempel ininya ya. eh Ya personalitas lebih tepat, ada kepribadiannya apa macam-macamnya. Nah, cuman yang memang luar biasa yang sulit di ini kan dari Al-Qur'an itu yang udah pasti sulit ya adalah ya karena Quran itu apa dia berbicara dalam bahasa simbol, dia apa ya mengekspresikan banyak sekali makna itu satu dalam ungkapan-ungkapan yang sedemikian pendek itu. Nah, dia apa Al-Quran itu mengungkapkannya dalam bahasa yang terkesan sederhana, bahkan kadang sedemikian sederhana sehingga orang merasa paham gitu. Oke nggak? Sehingga orang merasa paham. Beda dengan misalnya ilahiyatnya Ibn Sina atau Suhrawardi Hikmatul Islam. Dia mencoba menggambarkan kenyataan yang sedemikian kompleks itu dalam satu kitab ini saja sebenarnya tipis sebenarnya. Ya, tapi kalau bedanya nih, ini juga orang jenius ya, Ibn Sina, Sohradi, Mullah Sadra itu. Cuman bahasa mereka itu saking sulitnya orang baca berkali-kali tetap merasa nggak paham. Padahal udah pinter-pinternya orang ya nggak? Nah, udah pinter-pinternya orang, udah baca berkali-kali kayak merasa nggak paham. Nah, kalau Quran beda. Dia bahkan mau mengungkapkan kenyataan yang sedemikian kompleks, sedemikian dalam bahasa yang sedemikian aku mungkin bisa dibilang terkesan sederhana, sampai orang yang baca terjemahan aja merasa lebih paham daripada yang baca Arabnya gitu. Oke nggak? Oh itu luar biasa itu, ya luar biasa canggihnya itu. Nah, eh, kalau bahasa guruku dulu bahasa Al-Quran itu bahasa imajinatif, kalaupun bahasa abstrak, eh, ya paling level makulat ula istilahnya yang sudah kita pelajari ya bahasa-bahasa konsep yang
masih tetap ada jangkar empirisnya seperti konsep gelas, konsep kursi, konsep laptop, konsep buku apa itu. Beda dengan konsep eksistensi. Oh, mahia, sebab akibat, wah ya itu udah konsep abstrak, udah level kesekian ya kan. Nah, Al-Quran tuh enggak. Dia bicara di level yang eh, paling mentok ya ma'kulat ula tadi ya. Konsep-konsep abstrak tapi masih ada jangkar di apa realitas indrawinya. Ya. Ya, tentu juga di samping ada banyak efek-efek atau ciri-ciri esensial lainnya ya dari apa eh, dari Al-Qur'an. Oke, saya kira demikian ya. Wah, ini jarang-jarang kita sampai jam setengah 10 ini ya. Baik, demikian ya. Semoga bermanfaat, semoga berkah ya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yap, terima kasih semuanya. Yap.